Baik, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan semua teman-teman. Pada malam hari ini, saya Peter Owen Valentino Chandra akan me- eh, mempresentasikan apa yang menjadi UAS Teologi Sistematika yang selama ini sudah saya pelajari, ya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Petra Owen Valentino Chandra, dipanggil Owen. Saya dari Prodi Sarjana Teologi angkatan dari 2021, dan di kelas ini dosen pengampunya adalah Bapak Lawrence Christian. Nah, dalam pelajaran ini ada 3 hal yang saya dapatin, yaitu yang pertama ada prolegomena, ya. Apa sih prolegomena ini? Jadi bagaimana dengan prolegomena ini kita belajar ada pertama tujuan dari teologi dalam pemahaman Injil adalah tujuan untuk mengetahui apa sih fakta-fakta tentang Allah dan hubungan-hubungan dalam pelajaran prolegomena ini. Lalu yang kedua ada fungsi teologi dalam hubungan dengan pikiran manusia, ya. Ini kan kalau yang pertama itu kan tujuan dari teologi dan pemahaman Injil, ya. Bagaimana kita diajarin untuk mengetahui apa sih yang jadi fakta-fakta tentang Allah dan hubungan dengan alam semesta ini semuanya, ya. Lalu yang kedua ada fungsi teologi dalam hubungan dengan pikiran manusia. Manusia itu pasti mempunyai yang namanya naluri pengorganisasian sehingga memerlukan fakta yang kuat supaya tidak simpang siur, ya. Bagaimana pasti manusia itu mereka mempunyai yang namanya kesatuan hati dalam pikiran-pikiran pun mereka ini pasti mesti ada namanya satu organisasi yang kuat sehingga ketika mereka mengambil satu hal-hal yang dipelajari, mereka itu memerlukan fakta yang kuat supaya apa yang dibagikan ini tidak simpang siur, tidak berandul kemana-mana, ya. Lalu yang ketiga ada fungsi teologi dalam pengembangan karakter. Ini pun juga penting buat kita, ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Bagaimana fungsi teologi dalam pengembangan karakter ini perlu yang namanya kebenaran yang harus dipahami, merupakan dasar bagi pertumbuhan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, baik individu maupun jemaat-jemaat yang lainnya. Semua pengetahuan tentang Allah akan memberi pengaruh terhadap karakter kita, ya. Bagaimana fungsi teologi itu juga membuat kita bukan hanya pemahaman Injil tentang Allah dan hubungannya, bukan hanya hubungan dengan pikiran manusia, tapi pun juga bisa membentuk pengembangan karakter kita untuk kedepannya supaya kita memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang gagah perkasa seperti prajurit-prajurit Kristus pada zaman saat ini, ya. Lalu yang kedua ada bibliologi, ya. Dalam bibliologi ini ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama ada kanon. Kanonnya apa sih? Istilah kanon ini digunakan dalam arti teologis untuk kitab suci yang dipercayakan sebagai pemegang-pemegang atau pengokohan iman hidup kita, ya. Bagaimana kanon ini pun penting dalam pelajaran teologis supaya kitab suci yang dipercaya oleh kita sebagai umat percaya itu pasti sebagai pemegang, sebagai pengokohan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua pengilhaman. Pengilhaman ini adalah bagaimana cara Allah bekerja melalui penulis-penulis Alkitab untuk menyatakan kuasa ilahi, untuk menyatakan kuasa kebenarannya yang terjadi dalam kejadian apa yang ada di tempat tersebut, ya. Yang ketiga iluminasi, ya. Apa sih iluminasi ini? Pekerjaan Roh Kudus dalam menerangi, menyadarkan hati dan pikiran kita manusia untuk dapat memahami kitab suci, ya. Bagaimana ketika Roh Kudus sudah bekerja, pasti kita percaya ada hal-hal yang baru yang membuat kita menyadarkan hati, pikiran kita sebagai manusia untuk memahami Alkitab, memahami kitab suci kehidupan ini. Lalu yang terakhir ada teologi proper, ya. Ada beberapa hal yang saya pelajari dalam teologi proper ini yang ini pun juga saya suka banget, ya Bapak Ibu. Yang pertama ada nama primer dalam perjanjian lama, ya. Ada Elohim. Elohim ini apa sih? Nama yang umum yang dipakai, yang artinya yang kuat,
ya, penuh kuasa, kuasa tertinggi dari alam semesta dan masalah manusia. Bagaimana nama Tuhan itu Elohim, ya, bagaimana dia memiliki makna, memiliki kuasa yang sangat luar biasa, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang mempunyai derajat tertinggi yang paling tinggi banget, Bapak Ibu teman-temannya. Yang kedua ada Yahweh. Apa sih arti nama Yahweh ini? Nama Allah yang paling spesifik di antara nama-nama Allah, ya. Dan ini pun Yahweh ini berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang ada, to be, ya. Bagaimana Allah itu selalu ada bagi siapa kita, Bapak Ibu teman-temannya. Kalau kita suka mendeklarasikan Yahweh, mendeklarasikan nama Yahweh mungkin dalam kehidupan kita, ya. Yang ketiga ada Adonai, artinya apa? Tuhan dipakai sebagai pengganti Yahweh, mengandung arti Allah sebagai penguasa yang mutlak. Bagaimana kuasa Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Allah sudah bekerja, Bapak Ibu dan teman-teman, pasti keputusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu pasti ya dan amin. Yang kedua adalah Alkitab adalah satu pribadi yang hidup, ya. Allah bukan hanya disebut sebagai roh, tapi Allah adalah satu pribadi yang hidup dan bukan pribadi yang mati atau diam, ya. Bagaimana kita mengetahui Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang bekerja dalam segala hal, Allah yang selalu ada bagi kita, Allah yang selalu memberi kita kekuatan, Allah yang selalu menepati segala janji-janjinya dalam hidup kita. Yang ketiga ada kurios, ya. Kurios ini yang artinya kuasa, ya. Perjanjian baru mengikuti Septuaginta menggantikan Adonai, ya. Nama ini tidak asing lagi mungkin bagi kita untuk mendengar, ya. Konotasi yang sama tepat dengan Yahweh, menunjukkan Allah yang berkuasa, ya. Jadi seperti bagian yang nomor pertama, ya, bagaimana Allah itu yang kedua itu adalah Yahweh, ya. Yahweh yang artinya apa? Uh, yang berasal dari bahasa Ibrani, ya, yang artinya yang ada atau to be, ya, memiliki konotasi yang sama tepat dengan Yahweh, menunjukkan Allah yang berkuasa, ya. Lalu Tuhan, penilik penguasa yang berkehidupan, Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Jadi bagaimana kurios itu sangat penting untuk kita ketahui, yang artinya kuasa, bahwa Allah itu memiliki kuasa dalam pekerjaannya, memiliki satu kuasa yang power yang kita tidak ketahui, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. So itulah 3 pelajaran yang tadi saya dapetin. Yang pertama tadi ada prolegomena, ya, yang kedua ada bibliologi, dan yang ketiga adalah teologi proper, ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ini sangat tidak kalah keren, ya, sangat tidak kalah luar biasanya. Bagi Bapak Ibu yang mau bersekolah di teologi, ya, dapat bergabung dengan kami di STTB 2, karena di sekolah inilah bagaimana kita diperlengkapi untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dan diperlengkapi dengan doa, pujian, penyembahan, dan memperdalam Alkitab, ya. Aku pun pribadi diberkati dengan sekolah ini, bagaimana bukan hanya secara knowledge, bukan hanya secara pikiran, bukan hanya secara karakter, tapi secara diri saya sendiri pun diberkati. Saya pun diperlengkapi dengan ada doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, Bapak Ibu, dan memperdalam pelajaran-pelajaran Alkitab yang lainnya. So, tunggu apa lagi, Bapak Ibu? Kami tunggu, ya, kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman di STTB The Way. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.